Apa pentingnya menyesali nasi yang telah jadi bubur gitu? Ngapain juga kita mesti bahas soal yang elektoral? Padahal kita justru harus gembira karena algoritma politik mengarahkan pada pembusukan, kan itu dasarnya kan. Jadi decaying ini, political decaying, pembusukan politik, dari awal kita tahu akan terjadi. Buat apa dicegah? Dorong aja. Itu dasarnya. Anak muda ya apa itu? Erick Thohir juga kakaknya Gibran sebetulnya. Ya iya, statusnya tuh kakaknya Gibran. Karena dia bagian dari keluarga Jokowi, Erick Thohir. Walaupun punya mandat NU. Tapi saya mau terangkan begini ya. Kan kita mau menganalisis politik dengan peralatan apa? Hukum tata negara, ilmu politik. Kan itu dari awal nggak berguna. Karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopolis segala macam sumber daya, termasuk oposisi dihilangin. Jadi sejak Jokowi bilang saya tidak perlu oposisi, maka dia akan jadi despot. Pasti dia mengarah pada despotisme. Kan cuma itu pilihannya kan. Sistem apapun, kalau tidak ada oposisi, maka dia akan dikembangkan, dipelihara dengan fasilitas despotisme. Jelasin. Udah itu yang terjadi. Dan pertunjukan despotisme terbaik adalah panggung di Mahkamah Konstitusi kemarin. Termasuk kekonyolan. Bayangkan misalnya, seorang bocah menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa nggak konyol tuh? Kegilaan macam apa dibandingkan dengan segala macam peradaban? Mau Puyike itu nggak sampai segitu tuh. Jadi cuma di Indonesia urusan keluarga betul-betul menjadi sempurna dengan memanfaatkan jalur hukum itu darinya. Coba Anda bayangkan di mana keadaan itu. Yang dari awal kita tahu bahwa Jokowi memanfaatkan fasilitas hukum itu untuk membackup ambisinya. Mulai dari kita pergi pada 0% threshold diabaikan tuh, omnibus law diabaikan tuh, macam-macam diabaikan. Jadi dari awal algoritmanya udah bekerja begitu, maka mestinya kita berpikir ini akan jadi maksimal. Ngapain kita mau ingatkan lagi supaya berubah dong? Enggak, justru kita dorong supaya betul-betul membusuk. Itu dasarnya. Kan cuma itu dasarnya. Jadi kalau kita periksa misalnya kelakuan Pak Jokowi, itu udah masuk pada perbuatan tercela. Yang paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinasti kemarin itu. Itu perbuatan yang paling tercela. Konsekuensi apa? Jadi impeach. Kan ada fasilitasnya. Coba survei misalnya, tercela apa tidak tuh? Yang mutusin siapa tuh? MPR, DPR, iya. Tetapi supaya fair, karena Pak Jokowi suka survei aja dulu. Tercela apa tidak? Kemaksiatan politik di Mahkamah Konstitusi kemarin, coba. Itu dasar pertama. Jadi sebetulnya dari awal kita mengerti bahwa keadaan ini akan mengarah pada hal yang hari ini terjadi itu. Jadi kita syukuri itu sebagai semacam ya sunatullah itu atau logika peradaban yang akan membawa kita ke situ. Political decay pasti terjadi, ngapain dihambat itu? Dekomposisi politik, moral yang hilang segala macam itu jelas kan? Kan percakapan hari ini cuma soal itu siapa yang dapat ya, itu siapa dengan siapa. Kan kita mau tuntun kembali bangsa ini pergi pada square one yang pernah dibicarakan oleh para founding parents kita. Itu yang nggak ada. Setiap malam ada 9,8 juta rakyat Indonesia tidur dalam keadaan kelaparan. Statistiknya bilang gitu. Lalu ngapain kita persoalin kelakuan Jokowi? Udah biarin aja bahwa kelakuan Jokowi itu akan berhadapan dengan mimpi buruk dari 9 juta orang ini yang setiap hari bertambah kan. Jadi jangan cegah. Kita syukuri bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi membusuk. Itu. Jangan kita anggap lagi dia masih bisa perbaiki diri. Korbannya siapa ya? Anak-anak muda ini kan. Termasuk Andre itu korbannya. Karena nggak bisa berpikir jernih lagi dia kan. Memang
kita ingat, ada pepatah bilang begini, older men declare war, but it is the youth that must fight and die. Orang tua mendeklarasikan perang, tapi yang mesti berperang dan mati adalah anak muda. Mati akal. Dalilnya di situ. Salah satu anak muda yang mati namanya Saldi Isra. Yang kita masih berharap puja-puji, ya Saldi hebat. Enggak, dia nggak hebat. Karena dia nggak sadar dia dimanfaatkan oleh sistem itu supaya seolah-olah ada dissenting opinion, sehingga bisa diterangkan ini bukan rekayasa loh, ada dissenting opinion. Kan berkali-kali Saldi Isra membuat dissenting opinion. Dia nggak sadar bahwa dia dimanfaatkan untuk sekedar jadi devil's advocate di situ. Apalagi dia ditunjuk oleh presiden ya. Ya itu dasarnya yang saya mau terangkan. Ya. Jadi apa poinnya? Saldi Isra mesti berhenti jadi anak muda yang dimanfaatkan oleh Jokowi. Disogok supaya oke, Anda kalau bisa jadi radikal di situ. Ya tapi sistemnya kata Martin tadi memang sistemnya begitu. Supaya terlihat seolah-olah itu tidak didesain, maka mesti ada. Jadi diaturlah nanti 54 ya, nanti 63 ya. Itu aturannya begitu. Nah kalau anak muda kayak Saldi bermutu, dia keluar dari sistem itu, nyatakan saya berhenti gitu. Bahkan saya mau impeach presiden. Nah terus-terus mengakali saya kan. Ini kan soal hegemoni yang nggak disadari itu. Bad psychology yang ditebarkan oleh Pak Jokowi. Demikian juga masyarakat sipil akhirnya percaya bahwa ya udah memang udah begitu keadaannya. Jadi saya mau bahas ini bukan dari segi komparatif politik, tapi dari segi political ethics. Dan di ujung setiap keadaan orang akan balik pada moral ethics, pada political ethics itu. Itu dasarnya cuma begitu. Kalau kita bertanya masih, ya kenapa Pak Prabowo yang dari awal udah bersiap-siap ternyata nggak bisa mendaftar lebih dulu? Ya ada alasan teknisnya sini belum pulang. Iya, tetapi publik menganggap bahwa pasti ada dissenting opinion juga di dalam koalisi Prabowo. Pasti Pak SBY juga kasih poin di situ. Pasti Yusril juga kasih poin. Pasti Erlangga kasih poin. Kan kita mesti bayangkan itu tuh. Kalau nggak ada peduli tuh. Kalau mau apa namanya mau Julhas masih di Eropa, Jokowi masih di Arab Saudi, kalau bisa dia menyeberang ke Mesir supaya nggak pulang. Itu bukan soal itu tuh. Kalau yang udah final, ya Pak Jokowi, Pak Prabowo kan bilang saya dengan Gibran selesai itu. Siapa yang mau larang tuh? Ngapain mesti berkuat? Ya dari awal memang itu keinginannya kan. Tapi kenapa itu tertunda? Karena ada dissenting opinion. Dan dalam politik, setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Kan itu, dalil itu yang kita ucapkan hari ini. Jadi semua yang kita bicara malam ini adalah bukan dalam upaya untuk menganalisa current issues, tapi untuk menguji apakah moral publik masih bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan politik hari ini, itu intinya kan. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk menghidupkan kembali demokrasi kemarin dikubur secara sempurna oleh Presiden Jokowi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu jadi kuburan demokrasi. Apa kita sesat? Jangan kita sesali karena itu yang mesti terjadi itu. Pembusukan mesti terjadi supaya ada yang tumbuh baru. Pohon raksasa mesti tumbang supaya dari akarnya masuk lagi sinar matahari dan dia tumbuh. Itu aja. Jadi tangkaplah ini sebagai satu pesan sejarah yang tiba-tiba datang lebih cepat dari yang kita harapkan, dan kita bergembira karena keadaan hari ini kita mesti membayangkan suatu perubahan politik bahkan di luar sistem elektoral. Itu mesti kita bayangkan dalam 2-3 hari ini misalnya. Jadi udah, saya itu yang saya mau terangkan, dan saya gembira bahwa yang saya prediksi dari dulu yaitu pembusukan makin lama makin benar itu. Yang saya prediksi dari dulu bahwa saling amputasi di kalangan elit koalisi akan terjadi. Jadi apakah saya menyesal? Tidak. Justru saya inginkan supaya pembusukan itu dipercepat. Silakan Pak Jokowi pulang dan temui keluargamu, lalu kita berhadapan dengan dimensi moral. Apakah Pak Jokowi mampu menatap mata Ibu Mega dengan jernih? Apakah Pak Jokowi mampu menatap mata Pak Prabowo dengan jujur? Mungkin ada 2 mata yang nggak bisa lagi ditetap Pak Prabowo, Pak Jokowi.
karena lagi sakit loh. Pak Luhut yang diandalkan. Jadi sebetulnya soal-soal semacam ini mestinya kita hidupkan harapan bahwa hanya dengan evaluasi moral kita bisa kembalikan bangsa ini pada peradaban. Terima kasih.